Dia sudah Firman. Enak banget. Kembali ada lapangannya. Para jannah dulu. Anehnya tuh. Ini pesan apa? Sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya absen, terlebih dahulu saya kembali menghimbau kepada teman-teman bagi yang ingin memiliki ID card, jadi saya sampaikan silakan berhubungan langsung, ada pembayarannya. Kita ketahui bersama bahwa jumlahnya 20.000. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan dengan rinci bahwa manfaat daripada ID card itu banyak sekali. Ya. Kemudian
saya sampaikan juga kepada teman-teman yang baru masuk itu, usahakan kita pesan baju cepatnya. Kita mau usahakan membuat ini baju, karena tidak bisa juga kita buat baju karena terbatas semua. Karena kita supaya akan cari jahit yang pas untuk membuat ini baju. Selanjutnya saya absen. Sainuddin Salam, minggu kedua wajib bebas. Saudara Heri, minggu ke-7 wajib 3. Satu lagi. Puasa minggu ke-7 wajib 3. Ferdi ada. Minggu ke-5 wajib 3. Muhammad Ihsan, minggu ke-4 wajib 3. Muhammad Iqbal tidak ada. Armal Aksa, minggu ke-6 wajib 2. Zulfikar sama, minggu ke-6 wajib 2. Jumardi, minggu ke-4 wajib 2. Edi ada ini. Pak Sahar, minggu ke-7. Hari tekap. Akbar Ali ada. Akbar Alhamdulillah. Hanya 10. Minggu ke-6 wajib 1. Ade Kurniawan sama. Traktir dong. Jufri, minggu ke-3. Ini namanya Adi mau ditraktir ya. Minggu ke-2. Firman, minggu ke-2. Asrul, minggu ke-2. Pagale foto. Yang baru tadi atas nama siapa? Penanyudi. Ya, Muhammad Alia. Ini adalah amal SPD Ya masih. melalui sebuah kaleng. Yafid. Kaleng Yang kedua. akan disumbangkan kepada Ya, Fakir miskin dan anak-anak Iqbal terlantar. Pratama. bukan yang digendong kelut. Pikir miskin tahu. Ini uang pasar Ketiga. naik ke tanah suci Nasrul. Yang hitung ayah adalah Pak Salim. Yang hitung uangnya. Masing-masing minggu Mudah-mudahan pertama. pahalanya di sisi Allah amin. diterima Jadi di saya sampaikan sisi kepada asal teman-teman tidak korupsi. yang baru masuk. Kemudian Asal ini jangan juga korupsi siapa ya. namanya? Asrul. Insya Dapat Allah doa, bisa usahakan jadi 2000. hadir pada saat kita zikir nanti, kita kasih. Pak Jalina Salam, minggu ke-2. Jusman, minggu ke-4. Renan. Irfan, minggu ke-8. Adi, minggu pertama. Nasrullah, minggu pertama. Pak Ismail, minggu pertama. Rusna, minggu pertama. Jasmara, minggu pertama. Gusti, minggu ke-5. Selesai. Saudara Sudi, minggu ke-5. 15 juta. Irwan, pertama. Tidak ada. Muhammad Anjas, tidak ada juga. Tidak masuk tadi Anjas. Adriani, minggu pertama. Nur Soleh, minggu ke-3. Durrahman Hakim, minggu ke-3. Muhammad Idris, minggu ke-3. Pak Anto, minggu pertama. Ada yang belum? Akbar, sudah tadi ya. Akbar dengan Ade itu minggu ke-6. Oke, silakan ini. Berapa uang? Jumlah uang? 63. Jumlah uang 63. Jadi saya sampaikan keadaan keuangan kita. Konsumsi 25.000, kemudian ada penerimaan 63.000. Saldo sebelumnya itu 285.500. Maka saldo terakhir 348.500. Itu sebagai terima kasih. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua melaksanakan bersama mudah-mudahan dengan niat ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala
laksanakan pada malam hari dan malam minggu selanjutnya. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada saudara kita yang baru bergabung di SPJ. Saudara masuk di sini sebagai salah satu, mudah-mudahan menjadi sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, perubahan hidup yang lebih baik. Karena suatu ilmu, dengan ilmu itulah akan mengangkat derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat harus dengan ilmu. Ya. Itu dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sampaikan pada saudara-saudara ketika kita sudah memutuskan sesuatu, seriuslah, karena tidak ada apapun yang kita lakukan tanpa keseriusan dan ketekunan, niscaya hasilnya tidak akan maksimal. Sebenarnya setelah dikaji, kenapa orang Jepang itu sampai termasuk menjadi negara adikuasa, padahal dipikir negara yang kecil dibanding Indonesia, bahkan negara-negara lain. Bahkan pernah Jepang itu ingin menjadi negara penguasa seluruh dunia. Ya. Ternyata dan sampai sekarang mereka, walaupun setelah mengalami keterpurukan ketika Nagasaki dibom, mereka bisa bangkit kembali. Perbedaannya cuma satu, dibanding negara kita yang dengan kaya dengan penuh kekayaan alam ini, kita jauh terbelakang dari mereka. Perbedaan cuma satu, yaitu sumber daya manusianya, manusia penduduknya, yaitu mereka ulet, cuma itu saja. Mereka ulet yang tidak pernah putus asa. Nah, ketika itu perbedaannya. Jadi ternyata bukan karena kepintaran, bukan karena bakat, ya. Bukan orang sukses bukan karena bakat, bukan karena bawaan lahir, bukan karena kepintaran yang dibawa lahir, tapi bukan karena kecerdasan intelijensinya, tapi karena keuletan dan keseriusannya. Dan ini semua dibuktikan oleh para ahli-ahli yang sudah terkenal saat ini, seperti Darwin maupun Einstein yang dikatakan bapak pendidikan. Semua mereka sebenarnya manusia biasa, cuma karena keuletan dalam mempelajari sesuatu, menekuni suatu ilmu, sehingga mereka bisa mencapai, bisa mengangkat derajat mereka. Sama halnya kita pelajari di sini. Ya. Sampaikan bahwa saya dan Andi tidak pernah menganggap bahwa sampai saat ini tidak pernah tergambar waktu sama dengan seumuran kalian belajar. Kami tidak pernah beriming menggambar, tidak pernah terlintas dalam pikiran kami suatu saat kami akan menjadi seorang pembina atau mungkin menjadi paranormal. Sama dengan adik-adik, tapi karena ada rasa pertama yang tumbuh dalam diri kami itu rasa suka, rasa senang ketika kami latihan, betul-betul pada waktu latihan kami betul-betul fokus serius, sehingga akhirnya apa yang kami lakukan bertahun-tahun itu kami petik hasilnya. Saya mempelajari mulai tahun 2098, kemudian mulai mendalami, merasakan manfaatnya mendalami hal ini tahun 2006. Dan ilmu ini baru diakui, baru saya rasakan pengakuannya di masyarakat sekitar tahun 2012. Jadi itu butuh proses. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berhasil tanpa pengorbanan, tanpa jerih payah, tanpa keuletan. Jadi semuanya itu harus melalui proses dan pengorbanan. Jadi adik-adik, teruslah motivasi diri, yakinlah bahwa apa yang kita pelajari di sini betul-betul akan memberikan manfaat hidup, ya. Selalu sampaikan kepada teman-teman, pada dasarnya kita di sini ingin mempelajari suatu ilmu yang bisa memberikan manfaat kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, kalau kita tidak bisa lihat hasilnya dalam kehidupan, tidak usah jauh-jauh dulu, keluarga saja dulu. Kalau kita tidak bisa manfaat bagi diri pribadi dan keluarga kita, maka akan timbul keraguan. Makanya dalami, praktekkan dan amalkan secara istiqamah. Jadi di SPJ ini doa-doa yang diajarkan sifatnya, selalu kita sampaikan itu sifatnya paten selama diamalkan secara rutin. Dan semua penyakit dia tidak mengklasifikasikan penyakit yang ada, bahwa penyakit yang diobati dalam perguruan tinggi cuma penyakit non medis ataukah penyakit gaib. Pada dasarnya sikir-sikir amalan-amalan yang kita wiridkan tiap hari
merujuk pada semua penyakit. Kalimat la haula adalah sumber kepasrahan. Kalimat la haula adalah sumber semua penyembuh dari semua penyakit. Jadi di atas kalimat la haula adalah takdir. Jadi kalau kita sudah berusaha berikhtiar, sementara tidak ada perubahan, berarti ada takdir atau hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kita merasakan suatu penyakit, jangan pernah ada keraguan bahwa ini bahwa apa yang kita bacakan, apa kita mengobati ini tidak mustajab. Yakinlah insyaallah akan ada perubahan. Jadi perbedaan orang berdoa bukan siapa yang berdoa, bukan siapa yang berdoa, apakah dia seorang ulama yang berdoa baru mustajab doanya, apakah seorang guru yang berdoa baru mustajab. Intinya Allah menilai doa itu pada waktu melalui keikhlasan hati kita. Allah meridai doa itu ketika kita betul-betul yakin bahwa pada saat kita berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, Allah menerima doa kita. Di situ kuncinya. Jadi bukan apakah dia harus seorang pembina, apakah dia seorang harus guru, atau apa dia seorang ulama. Ya. Dan kami sudah membuktikan hal itu. Dan inilah sebagai